lagi dalam segmen podcast buku Nuna. Kali ini aku akan membahas tentang buku yang berjudul Gado-Gado dan Susi karya Yunita Vairani. Dari judulnya sudah bisa ditebakkan ya kalau buku ini isinya tentang akulturasi dua budaya. Indonesia yang digambarkan dengan gado-gado dan Jepang yang diwakili dengan sushi. Yap, buku ini berisi tentang keseharian seorang ibu rumah tangga asal Indonesia yang harus ikut suaminya yang berasal dari Jepang. Di dalam buku ini, penulis menceritakan bagaimana suka duka beradaptasi di lingkungan baru dengan tradisi dan kebiasaan yang sangat berbeda dari tradisi serta kebiasaan di negara asalnya, Indonesia. Buku ini tergolong ke dalam genre self-improvement, diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun 2013. Nah, langsung aja ke reviewnya yuk. Negara Jepang dalam benak kita selama ini barangkali identik dengan rasa kagum dan juga rasa heran. Tak dapat dimungkiri, hal-hal yang berkaitan dengan negeri Sakura tersebut memang dapat membuat kita terkagum-kagum, sekaligus terheran-heran dalam satu waktu. Etos, kedisiplinan, serta pola pikir mereka yang maju akan membuat kita berdecak kagum. Sedangkan tradisi dan kegiatan-kegiatan mereka yang tak jarang unik serta nyeleneh akan membuat kita ternganga heran. Ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian dan membuat aku berdecak kagum saat membaca buku ini. Yang pertama, pola pendidikan dan pengasuhan di Jepang. Orang-orang Jepang tidak menuntut anak-anak mereka untuk bersaing menjadi yang nomor satu. Cukup menjadi satu-satunya. Setiap orang memang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia hanya akan menjadi satu-satunya di dunia. Tidak ada manusia lain yang akan menyamainya. Jadi, mengeksplorasi bakat dan keterampilan yang ada di dalam diri anak secara maksimal akan lebih baik daripada menuntut anak untuk bersaing menjadi yang paling baik dibandingkan kawan-kawannya. Dengan cara ini, anak tidak akan merasa tertekan dan lelah karena harus bersaing dengan kawan-kawannya. Sebaliknya, mereka akan semangat mengeksplorasi hal-hal yang diminatinya dengan arahan dari guru dan orang tua tentu saja. Janganlah bersedih jika tidak menjadi nomor satu, tetapi selalulah berusaha untuk menjadi yang hanya satu. Kutipan tersebut diambil dari lirik lagu Sekai ni Hitotsu Dake no Hana, yang artinya bunga yang hanya satu-satunya. Lagu tersebut dinyanyikan pada waktu upacara perpisahan TK Naomi, anak sulung ibu penulis. Aku bacain potongan liriknya ya. Chisai hana okina hana hitotsu onaji mono wa naikara number one ni naranaku mo I motomoto tokubetsu only one. Duh, tapi maaf kalau pronunciation-nya nggak beres. Hal lain yang membuat aku takjub adalah semangat kerjasama dan kekompakan para ibu-ibu wali murid. Ada semacam klub atau ekstrakurikuler untuk para ibu di sekolah anaknya masing-masing. Wow, keren ya. Kalau biasanya anak-anak yang sibuk sekolah dan ikut ekskul rupa-rupa, di Jepang, para ibu pun punya ekskul di tengah kesibukan tugas rumah tangga mereka. Tentu saja, para ibu rumah tangga juga butuh sarana untuk bersosialisasi dan aktualisasi diri agar otak tetap waras di tengah urusan domestik yang padat. Nah, kalau di Indonesia umumnya para ibu cuma ikut arisan, di Jepang mereka ikut klub teater, klub memasak, dan beragam kegiatan lainnya. Masya Allah sekali ya bun. Masih banyak lagi hal yang membuat aku mau tak mau membandingkannya dengan yang terjadi di negara sendiri. Seperti misalnya, ketika kita sudah 70% menguasai satu bidang, di Indonesia kita akan menyebutnya kita bisa. Sementara di Jepang,
Mereka yang sudah 80 hingga 90% menguasai satu bidang, mereka masih menganggap diri mereka belum bisa. Demikian perbedaan standar bisa dan tidak bisa di Jepang dengan di Indonesia. Di samping hal-hal yang membuat takjub, aku juga sering dibuat geli dan bahkan bergidik dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tak lazim. Di negara Jepang yang notabene adalah negara sekuler, hampir semua masyarakatnya merayakan Natal. Namun demikian, bagi mereka, Natal bukanlah sebuah perayaan keagamaan, melainkan sebuah perayaan tahunan sebagaimana kita merayakan Tahun Baru dan perayaan yang lain. Hampir ngakak waktu baca bahwa sempat ada wacana di daerah mereka untuk mengganti Natal dari bulan Desember ke bulan Agustus. Nih, aku bacain alasan mereka ingin memindahkan Natal ke bulan Agustus ya. Karena bulan Desember adalah bulan yang sangat sibuk di Jepang, maka ada usul agar asosiasi Sinterklas memindahkan Natal ke liburan musim panas atau sekitar bulan Agustus. Yang paling bikin ternganga sekaligus merinding adalah onsen. Onsen merupakan pemandian air panas di Jepang. Uniknya, di onsen, orang-orang masuk ke tempat pemandian dengan tanpa sehelai pakaian pun. Mereka akan hilir mudik tanpa malu di depan banyak orang yang juga sedang mandi di situ. Dan hal itu dianggap wajar. Justru yang malu-malu akan dianggap aneh. Wow, ya meskipun pemandian laki-laki dan perempuan terpisah, tapi nggak gitu juga kali ya. Terus, apa lagi ya? Sebenarnya masih banyak yang pengen aku ceritakan, tapi nanti jadinya malah spoiler dong. Jadi kayaknya mending baca sendiri aja deh ya. Sampai ketemu di review buku yang lainnya. Arigatou gozaimasu, sayonara.